Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal syakirin wa hamdal dhakirin wa hamdal hamidin hamdan yaliqu bi jalali wajhi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim ar-rahmatil muhdah wan ni'matil musdah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, al-qaimin wal qaimat, wal dzakirin wal dzakirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di dalam sebuah majlis yang merupakan majlis terbaik, karena majlis ini adalah majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita tidak berada di dalam satu tempat dengan jasad kita, tetapi insya Allah Subhanahu wa taala kita berada di dalam tempat ini dengan jiwa kita. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dalam kitab Asrarus Shaum karya Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah, dan kita telah membahas tentang 6 perkara yang dapat menghantarkan kita kepada derajat saumu al-khusus, derajat puasa khusus, yaitu puasa orang-orang soleh. Ya. Mengulangi sedikit 6 perkara tersebut. Yang pertama, ya, di samping kita menahan diri dari makan, minum, syahwat, dan lain sebagainya, maka kita juga harus, yang pertama, ghaddul basar. Ya, kita harus menjaga pandangan kita untuk tidak memandang kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat kepada perkara yang dilarang di dalam syariat. Kemudian yang kedua, kita juga harus menjaga lisan kita. Ya, karena apa arti kita menahan perut kita dari makan, tetapi lisan kita tidak kita jaga dari perkataan kotor, dari berdusta, dari ghibah, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menjaga telinga kita. Ya, kita harus menjaga telinga kita dari mendengar sesuatu yang tidak baik, ya, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, kita juga harus tetap menjaga anggota badan kita yang lain, yaitu tangan, kaki, perut, kemaluan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kelima, perkara yang kelima yang harus kita lakukan di dalam berpuasa untuk sampai kepada derajat puasa orang-orang soleh adalah ketika berbuka puasa, maka kita jangan terlalu banyak makan, walaupun makanan tersebut adalah makanan yang halal. Kenapa? Karena itu akan memberatkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, setelah kita selesai, ya, ketika kita berbuka puasa artinya kita mengakhiri puasa kita pada hari itu, maka kita harus tetap merasa tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sebaik apapun puasa yang telah kita lakukan, kita tetap merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merasa bahwa apa yang saya lakukan
itu masih jauh dari apa yang diharapkan, masih jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah adab kita di dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah di antara rahasia amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan fahadhihi hiyal ma'anil batinatu fi shaumi. Nah, maka inilah makna-makna batin yang tersimpan di dalam ibadah berpuasa, ya. Kemudian beliau mengatakan fa in qulta faman iqtasara ala kaffi syahwatil batni wal farji wa tarki hadhihi al ma'ani faqad qala al fuqaha'u shaumuhu sahih. Fama makna? Nah, kemudian beliau mengatakan, jika engkau mengatakan barang siapa yang menahan diri dari syahwat perut, syahwat kemaluan, menahan diri dari makan, minum dan lain sebagainya, tetapi ia meninggalkan makna-makna batin tadi, perkara-perkara batin yang telah disebutkan tadi, para fuqaha, ulama-ulama fikih mengatakan bahwa puasanya sah. Ya, puasanya sah. Ya. Lalu apa arti puasa sah ini? Ya. Nah, maka beliau mengatakan fa'lam anna fuqaha al-zahiri yusbituna syurut al-zahiri biadillatin hiya ad'afu min hadhihi al-adillati allati awradnaha fi hadhihi syurutil batinah. Dia mengatakan, ya, di dalam menjelaskan makna puasa sah, ya, di dalam hukum fikih, ya. Inna fuqaha al-zahir, bahwa para ulama yang memang membahas tentang zahir ibadah, ya, tata cara zahir ibadah, tentu akan meletakkan syarat-syarat yang berkaitan tentang zahir daripada ibadah tersebut. Ya, karena sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa suatu ibadah itu memiliki zahir dan memiliki batin. Ya, memiliki adab-adab zahir dan memiliki adab-adab batin. Di antara adab-adab zahir itu adalah, ya, tata cara kita berpuasa, apa saja yang membatalkan puasa dan lain sebagainya, ya. Nah, maka untuk mencapai kesempurnaan puasa, ya tentu kita harus menyempurnakan dua unsur dari puasa tersebut, yaitu unsur zahir dan unsur batin, ya. Nah, maka para fuqaha di sini mengajarkan kita tentu meletakkan syarat-syarat yang mengacu kepada zahir daripada berpuasa tersebut, ya. Nah, walaupun memang kata beliau yusbituna syurutul zahir, mereka meletakkan syarat-syarat zahir yang tentu lebih lemah daripada dalil-dalil yang telah kami sebutkan berkaitan dengan syarat-syarat batin, ya. Artinya apa? Artinya para fuqaha itu meletakkan syarat bahwa puasa itu sah, syaratnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, tetapi mereka tidak mensyaratkan, misalnya di dalam berpuasa itu tidak boleh riba, tidak boleh berdusta, tidak boleh berkata kotor dan lain sebagainya. Itu bukan syarat di dalam fikih. Ya. Oleh sebab itu orang yang berpuasa menahan diri dari makan, minum dan lain sebagainya dari fajar hingga maghrib, ya maka puasanya sah, artinya secara hukum fikih, dan dia tidak dituntut untuk mengqadha. Nah, la siyamal ghibatu wa amsaluha. Oleh sebab itu, ya tidak disebutkan di dalam fikih itu berkaitan dengan ghibah dan lain sebagainya. Yang membatalkan puasa disebutkan adalah makan, minum, jima dan lain sebagainya. Itu adalah perkara-perkara zahir. Walakin laisa ila fuqaha'idh zahiri min at-taklifati illa ma yatayassaru ala umumil ghafilina al-muqbilina ala ad-dunya ad-dukhula tahtahu, ya. Tetapi ya ulama-ulama memang yang berbicara, ulama-ulama fikih yang berbicara tentang zahir ibadah, itu mereka tidak membebankan, ya, kecuali dengan kewajiban-kewajiban yang dengannya orang semua bisa masuk di dalam ibadah tersebut. Ya, bahkan anak kecil pun bisa masuk dalam ibadah puasa,
ya, dan puasanya bisa sah dengan syarat-syarat tersebut. Bahkan orang-orang yang muqbilina ala dunia, yang memang mencintai dunia pun bisa masuk di dalam kategori beribadah puasa dan lain sebagainya. Tetapi ulamaul akhirah, ya, ulamaul akhirah yang khususnya berbicara tentang aspek batin dari berpuasa ini tentu memiliki syarat yang lebih ketat dan berbeda. Ya. Nah, maka beliau mengatakan fa amma ulamaul akhirah faya'nuna bis-sihhati al-qabul. Nah, maka kalau menurut ulamaul akhirah, dan ulamaul akhirah di sini yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali adalah ulama tasawuf, karena mereka yang berbicara tentang perkara batin, ya, tentang niat, tentang hati dan lain sebagainya, tentang amal-amal hati. Ya. Nah, maka ketika mereka mengatakan ibadah itu sah, maka yang dimaksud adalah bahwa ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentu sah di dalam pengertian fikih tentu berbeda dengan sah di dalam pengertian batin. Kenapa? Karena, ya, dan ini pun kita tetap tidak boleh memisahkan antara zahir dan batinnya. Ya, tidak dapat kita mengatakan saya sudah melakukan batin berpuasa, ya, tidak perlu lagi kepada zahirnya, itu tidak bisa. Karena kesempurnaan zahir adalah pintu menuju kesempurnaan batin. Ya. Dan tidak semua orang yang berdiri di depan pintu itu dibukakan pintu untuk masuk ke dalam rumah. Maka perlu kepada adab-adab supaya dia diizinkan masuk ke dalam rumah. Demikian juga, ya, tidak semua orang yang memang telah menyempurnakan syarat-syarat zahir itu berarti puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterima itu ada dua, yaitu apa? Muwafaqatus sunnah, tata caranya sesuai seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ikhlasun niyah. Ya, ada keikhlasan niat, yaitu apa? Ini adalah syarat-syarat batin. Nah, maka kesempurnaan zahir adalah pintu menuju kesempurnaan batin. Ya, artinya kesempurnaan batin tidak akan tercapai kecuali dengan kesempurnaan zahir. Ya, kedua-duanya harus seiring. Wabil qabuli al-wusula ilal maqsud. Nah, jadi maksud mereka bahwa ibadah tersebut sah, artinya bahwa ibadah tersebut makbul, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makbul artinya bahwa ia telah sampai kepada tujuan, ya, sampai kepada maksud dari berpuasa tersebut. Nah, wa huwa as-samadiyah. Nah, yaitu wa yafhamuna annal maqsud minas shaum. Nah, jadi sampai ataupun sah puasa di dalam ulamaul akhirah, menurut pengertian ulamaul akhirah adalah sampai kepada maksud dan tujuan berpuasa tersebut. Dan apa tujuan daripada berpuasa? Ya. Wa yafhamuna anna al-maqsuda min as-shaum at-takhalluq bi khalqin min akhlaqillahi azza wa jalla. Dan di antara tujuan dari berpuasa itu adalah supaya kita dapat berakhlak dengan salah satu akhlak Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? As-samadiyah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, apa arti as-samadiyah? As-samadiyah ini artinya apa? Tidak perlu kepada makan, ya, tidak memiliki tidak tersusun dari anggota badan dan lain sebagainya, ya. Lam yalid, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan seterusnya, ya. Nah, maka kini di sini kita menyerupai, ya, mendekati akhlak Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak bergantung sepenuhnya kepada makanan. Baik. Kemudian apa? Dan di antara tujuannya adalah waliqtida'u bil malaikati fil kaffi 'anil syahwati bihasabil imkan. Dan di sini juga di dalam berpuasa kita mengikuti para malaikat, berupaya untuk menyerupai malaikat di dalam apa? Di dalam menahan diri dari syahwat. Karena malaikat itu tidak memiliki syahwat, ya. Tidak ada syahwat makan, syahwat tidur, syahwat menikah dan lain sebagainya, tidak ada. Fa innahum munazzahuna 'anis syahwat. Mereka memang sudah dibersihkan dari syahwat ini, ya. Nah, kita ingin menyerupai mereka di dalam hal ini. Kenapa? Karena orang kalau dia masih dikuasai oleh syahwatnya, maka ia akan jatuh kepada derajat al-bahaim, ya, jika dikendalikan oleh syahwatnya, ya. Baik.
fa innahum munazzahuna 'anil syahwat. Sebab apa? Sebab para malaikat ini memang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syahwat. Wal insanu rutbatuhu fawqa rutbatil bahaim. Nah, dan tentu kita harus tahu bahwa manusia ini tingkatannya derajatnya berada di atas derajat binatang. Ya, lebih mulia dari binatang. Kemudian waduna rutbatil malaikah, dan berada di bawah rutbah al malaikah. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang bisa sampai lebih mulia dari malaikat, yaitu siapa? Para nabi, ya, para rasul. Nah, tetapi pada umumnya bahwa manusia ini berada di antara pertengahan antara bahaim dan malaikat. Ya, jadi di sini ada hal yang harus kita pahami. Kenapa manusia itu dapat terangkat menjadi sampai kepada derajat yang tertinggi, bahkan bisa terjatuh kepada derajat yang paling rendah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Artinya apa? Paling rendah, lebih rendah. Kita katakan hewan rendah, manusia bisa lebih rendah lagi. Setan kita katakan rendah, manusia bisa lebih rendah daripada setan. Ya. Dengan apa dia bisa terangkat sehingga bisa sampai kepada mendekati derajat malaikat, bahkan sebagian di antara mereka itu dapat sampai kepada lebih mulia daripada malaikat? Dan dengan apa pula mereka bisa terjatuh sehingga sehingga sederajat dengan binatang, bahkan lebih buruk dari binatang? Ada sesuatu di dalam diri manusia, ada potensi yang menjadikan dia boleh menyerupai malaikat dan boleh menjadikan dia sebagai iblis bahkan. Apa itu? Ada 3 yang harus kita kenal di dalam diri kita. Tanpa mengenal ini maka kita akan tersesat jalan. Karena itu adalah jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Seperti yang sebelumnya pernah kita sebutkan, di dalam diri kita ini ada 3 tokoh. Ada 3 energi yang apabila kita dapat kelola, maka itu akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan kita. Apa dia? Pertama, syahwat. Ya, syahwat. Kedua, ghadab. Ketiga, ya, amarah. Ya, kedua, ghadab atau amarah. Ketiga, akal. Ya. Nah, maka tiga energi ini harus ada di dalam diri kita. Ya, tetapi apabila yang mendominasi diri kita itu adalah syahwat, maka kita akan menyerupai binatang ternak. Nah, yaitu apa? Tujuan hidupnya itu hanya apa? Makan, tidur, kawin, makan, tidur, kawin, sudah selesai urusan. Nah, maka orang seperti ini, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Kenapa? Binatang ternak berbuat seperti itu, mereka tidak punya akal. Tapi manusia berbuat seperti itu, mereka punya akal. Yang seharusnya dengan akal ini mereka terangkat ke atas. Nah, kemudian apa? Yang kedua, ghadab. Apabila kekuatan ini yang menguasai seseorang, maka dia akan menyerupai binatang buas. Ya, menyerupai binatang buas. Ya, bahkan lebih buas dari binatang. Ya. Karena binatang itu hanya bisa membunuh dengan cakarnya, bisa membunuh manusia. Apabila ingin berbuat kejahatan, segala cara akan ia tempuh. Ya, bahkan senjata yang super canggih diciptakan untuk membunuh, berbuat kerusakan. Nah, kemudian yang ketiga ada akal. Nah, akal ini yang menjadi pengontrol bagi kedua kekuatan tadi, yaitu syahwat dan amarah. Ya, nah maka akal ini harus menjadi bos, harus menjadi di atas, harus berada di atas, sehingga ia dapat mengendalikan kedua kekuatan ini. Sebab apabila akal itu berada di bawah, nah, ada akal tetapi ia berada di bawah. Artinya apa? Dikendalikan oleh kedua kekuatan ini, syahwat dan amarah. Maka apa yang akan dilahirkan oleh itu? Maka akan lahirlah sifat-sifat syaitan. Syaitan itu cerdik, tetapi kecerdikannya digunakan untuk kejahatan, keburukan, kerusakan.
Tetapi jika akal berada di atas sehingga dia dapat mengelola, dapat mengontrol kedua kekuatan ini, maka akan melahirkan nilai-nilai positif, akhlak yang mulia, akhlak-akhlak malaikat. Nah, maka orang itu akan bisa terjatuh kepada derajat yang serendah-rendahnya apabila ia telah dikuasai oleh syahwat dan amarahnya. Ya, dan dia akan menjadi syaitan apabila dia menjadikan akalnya sebagai kendaraan bagi syahwat dan amarahnya. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal kita itu untuk kita dapat mengontrol kedua kekuatan ini sehingga kita dapat fungsikan, dapat menghantarkan kita kepada kesempurnaan sebagai insan yang kamil di dalam konteks ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita katakan bahwa tiga kekuatan ini adalah rahasia adalah merupakan suatu potensi di dalam diri kita yang dapat mengangkat kita atau dapat menjatuhkan kita. Kalau kita bisa mengelolanya, maka akan mengangkat kita kepada derajat yang sangat tinggi. Tetapi kalau kita tidak dapat mengelola ketiga kekuatan ini, maka kita akan terjatuh kepada asfal safilin, derajat yang lebih rendah bahkan dari derajat binatang, dari derajat setan. Ya. Setan yang tidak terlihat itu tidak terlalu berbahaya. Kenapa? Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, setan itu dia hanya bisa membisikkan kita, tolong lakukan ini, lakukan ini. Kalau kita tidak mau, ya setan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi setan manusia itu bisa berbuat apa saja. Kalau dia sudah menginginkan sesuatu, segala cara akan dia tempuh. Ya. Oleh sebab itu setan itu ada dua, ada setan yang terlihat, ada setan yang tidak nampak, dan ada setan yang nampak. Setan yang tidak nampak ini sangat lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tetapi setan manusia, oleh sebab itu kita di dalam surat An-Nas itu apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasi al-khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada setan jin, ada setan manusia, dan yang berbahaya itu adalah setan manusia. Bagaimana manusia itu bisa menjadi setan? Apabila kecerdasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, akal yang Allah berikan kepadanya digunakan untuk berkhidmah kepada syahwat dan amarahnya. Ya. Baik, maka ini yang harus kita pahami. Kenapa manusia itu bisa terangkat kepada derajat malaikat atau turun kepada derajat yang sangat rendah. Baik, kita lanjutkan kembali. Wal insanu rutbatuhu fawqa rutbatil bahaimi liqudratihi binuril aqli ala kasri syahwatihi. Nah, maka manusia itu berada di atas berada di atas derajat binatang. Ya. Listila'i syahwati alaihi. Kenapa? Karena di dalam diri mereka terdapat hal-hal yang ada di dalam binatang, yaitu apa? Ya, yang ada di dalam hewan, yaitu apa? Syahwat, ya, amarah dan lain sebagainya. Waduna rutbatil malaikah, tetapi berada di bawah martabat malaikat. Ya. Kenapa? Karena di dalam diri manusia masih ada syahwat. Ya, masih ada syahwat. Fakullama inhamaka, ya, wa kaunuhu mubtalan bimujahadatiha, dan kita dibebankan oleh Allah, dituntut oleh Allah untuk mujahadah. Nah, untuk mujahadah ini artinya apa? Untuk berusaha, berjuang melawan nafsu kita, melawan diri kita. Ya, karena musuh, sekali lagi, musuh yang paling berbahaya bagi kita itu bukan setan, tetapi diri kita sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, "A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika." Ya, musuh kamu yang paling berbahaya itu adalah nafsu yang ada di dalam dirimu. Ya. Fakullama inhamaka fi syahwat, maka setiap kali ia tenggelam di dalam syahwat, inhatta ila asfali safil, maka ia akan jatuh kepada derajat asfal safilin. Waltahaqa bi ghimaril bahaim, dan akan sejajar dengan derajat hewan. Wal malaikatu muqarrabuna, fakullama qama'a syahwat, tetapi apabila ia dapat mengendalikan syahwatnya, maka ia akan terangkat kepada derajat yang sangat tinggi. Nah, maka di sini
poinnya adalah, rahasianya itu adalah syahwat. Syahwat ini akan menarik kita terjatuh atau akan mengangkat kita ke atas. Tergantung kita bagaimana memposisikan syahwat ini, bagaimana kita mengelolanya. Ya, karena syahwat ini adalah sesuatu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita manfaatkan, bukan untuk dimanfaatkan oleh syahwat. Nah, kalau kita yang dimanfaatkan oleh syahwat, sudah pasti kita akan terjatuh. Tapi kalau kita memanfaatkan, maka kita akan terangkat setinggi-tingginya. Irtafa'a ila a'la 'illiyin, maka dia akan terangkat kepada derajat yang tinggi. Wal tahaqa bi ufuqil malaikah, bahkan dia akan dapat menyusul ya deretan para malaikat. Wal malaikatu muqarrabuna min Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketahui bahwa malaikat adalah makhluk yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yuqtada bihim wa yutashabbahu bi akhlaqihim, di mana walladzi yaqtadi bihim wa yatashabbahu bi akhlaqihim yaqrubu minallahi azza wa jalla ka qurbihim. Nah, maka kita ketahui bahwa malaikat ini adalah makhluk yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka barang siapa yang mengikuti mereka, mencontohi mereka, menyerupai akhlak malaikat itu apa? Kebaikan-kebaikan, ya. Amal soleh. Sebab apa? Sebab memang malaikat itu diciptakan murni untuk kebaikan dan mereka tidak bisa berbuat keburukan. Sementara iblis itu murni untuk keburukan dan tidak dapat berbuat kebaikan. Manusia diberikan kedua potensi ini, bisa berbuat keburukan, bisa berbuat kebaikan. Nah, maka apabila dia menyerupai akhlak malaikat, maka ia pun akan dekat dari Allah Subhanahu wa taala seperti malaikat pun dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innasyabiha minal qaribi qarib. Sebab orang yang menyerupai, ya, orang yang dekat di sisi Allah, maka dia pun akan dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaisal qurbu thamma bil makani bal bis sifat. Dan kedekatan di sini bukan kedekatan tempat, ya, bukan kedekatan jarak, tetapi kedekatan dengan sifat, ya. Wa idza kana hadza sirra as-sawmi 'inda arbabil albab wa ashabil qulub fa ayyu jadwa li ta'khiri aklatin wa jam'i aklatayn 'inda al-'isha'i ma'al inhimaki fi syahwati al-ukhra tulan nahar. Nah, maka jika kita mengetahui bahwa apa yang disebutkan tadi merupakan rahasia berpuasa, ya, bagi arbabil qulub, arbabil albab wa ashabil qulub, bagi orang-orang yang telah memiliki hati yang sehat, hati yang bersih, ya. Fa ayyu jadwa li ta'khiri aklatin wa jam'i aklataini 'inda al-'isha. Maka apa faedah daripada kita, artinya di dalam berpuasa itu menunda satu makan, yaitu makan siang, tetapi menggabungkannya di waktu malam menjadi dua makan. Artinya apa? Kita rapel, ya, dan tenggelam di dalam syahwat lainnya di tengah hari. Tidak ada arti kita menahan diri dari makan, tidak minum dan lain sebagainya, tetapi kita tidak menahan diri dari syahwat, dari berbuat dosa dan lain sebagainya. Walau kana limithlihi jadwa, jika berpuasa seperti itu, yaitu apa? Menahan diri dari makan, minum dan lain sebagainya, kemudian tidak menahan diri dari berbuat dosa dan lain sebagainya, ya. Jika itu memang ada manfaatnya, maka apa makna? Ya, apa arti dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Artinya apa? Surah berpuasa ada, bentuknya sepertinya berpuasa, tetapi hakikatnya tidak. Kenapa? Karena tujuan dari berpuasa itu tidak tercapai. Ya. Jadi puasa ini adalah sebuah kendaraan yang akan mengantarkan kita kepada tujuan, ya. Dan apa arti kita menggunakan kendaraan tetapi tidak sampai kepada tujuan kita? Walihadza qala Abu Darda, itulah sebabnya Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, ya habbadha naumul akyas, ya, wa fitruhum. Ya habbadha naumul akyas wa fitruhum. Beliau mengatakan apa? Subhanallah, betapa indahnya, betapa baiknya tidurnya orang-orang yang cerdas. Ya. Betapa indahnya, betapa baiknya, alangkah baiknya tidurnya orang-orang yang cerdas, ya, dan berbukanya.
Al-akyas jam'u kayis, jamak dari kayis. Kayis itu adalah orang yang cerdas. Ya, tapi cerdas di sini bukan kecerdasan akal pikiran, tetapi yang dimaksud adalah kecerdasan ruhani. Ya, kecerdasan ruhani, yaitu apa? Yang menjadikan itu orang dapat melihat maslahat sebenarnya itu adalah kebaikan sebenarnya itu adalah kebaikan di akhirat, bukan kebaikan di dunia. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu adalah orang yang memuhasabah dirinya sendiri, mengadakan evaluasi terhadap dirinya ya, demi kesempurnaan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut, dan mereka beramal itu bukan untuk kehidupan dunia, karena kehidupan dunia ini sudah pasti berakhir. Dan ada kehidupan yang abadi. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan segala sesuatu untuk kehidupan yang abadi. Itu yang dinamakan dengan cerdas. Ya, karena kecerdasan itu ada dua. Ada kecerdasan akal zahir ini, dan kecerdasan hati, kecerdasan nurani. Ya, kecerdasan akal, ya, kecerdasan akal pikiran itu mungkin boleh mengantarkan orang untuk menjadi doktor, untuk menjadi profesor, untuk menjadi orang-orang yang hebat di dunia ini. Tetapi terkadang kecerdasan ini kalau tidak memiliki kecerdasan hati, itu akan dapat menjatuhkan dia. Syekh Ahmad Shalabi, itu seorang mufakir Islami, seorang pemikir Islam, pernah menyebutkan bahwa ada seorang ulama India, ya, ulama India yang mendapatkan penghargaan Nobel di dalam ilmu fisika. Dan tentu ini orang yang dapat mendapatkan penghargaan Nobel fisika ini tentu orang yang sangat cerdas. Ya, karena memiliki karya yang memang diakui oleh dunia. Tetapi apa katanya? Kecerdasan yang setinggi langit tersebut, tetapi kenapa dia masih mengatakan bahwa Tuhannya adalah sapi? Coba, di mana akal tersebut katanya? Di mana akal tersebut? Kecerdasannya sampai ke tinggi langit, tetapi dia masih mengatakan bahwa Robbi Bakor, Tuhanku adalah sapi. Seakan-akan akal itu tidak ada. Nah, maka di sini kita harus membedakan antara kecerdasan akal pikiran dengan kecerdasan ruhani, yang menjadikan kita dapat melihat kebaikan yang sebenarnya adalah kebaikan akhirat. Nah, maka ini yang disebutkan oleh Abu Darda. Ya habbadha naumul akyas. Nah, maka orang-orang seperti ini tidurnya pun subhanallah, ya. Ya habbadha, alangkah baiknya, betapa baiknya tidurnya orang-orang yang cerdas ini dan berbukanya. Kaifa yaghbununa shaumal hamqa wa sahrahum. Bagaimana artinya apa? Tidurnya dan berbukanya orang-orang yang cerdas ini dapat mengalahkan puasanya orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, ya, dan bergadangnya, ya, artinya apa? Bangun malamnya. Coba bayangkan. Tidurnya dan berbukanya orang-orang yang cerdas ini dapat mengalahkan puasa dan bangun malamnya orang-orang yang hamko katanya. Orang-orang yang hamko ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan ruhani tadi. Yang mana dia menjadikan hidupnya itu ya hanya untuk memenuhi tuntutan jasad saja. Wala dzarratun min dzawi yaqinin wa taqwa afdalu wa arjahu min amthalil jibali ibadatan minal mughtarrin. Ya, wala dzarrah, sesungguhnya satu zarrah dari keyakinan, ketakwaan, ya, wala dzarratun min dzawi yaqinin, satu zarrah perbuatan dari orang yang memiliki keyakinan, orang yang memiliki ketakwaan, itu lebih baik daripada segunung ibadah orang-orang yang tertipu oleh dirinya sendiri. Tertipu oleh dirinya sendiri itu artinya apa? Syahwatnya mengajaknya kepada berbuat maksiat, dia mengikuti. Syahwatnya mengatakan ini baik, dia ikuti. Dia tertipu oleh dirinya sendiri. Nah, maka ibadah, ya, orang-orang yang memiliki keyakinan satu dzarrah saja itu lebih baik dan lebih afdal daripada ibadah segunung dari orang-orang yang tenggelam di dalam mengikuti dunia dan ikuti nafsu. Walidzalika qala ba'dul ulama kam min sha'imin muftir wa kam min muftirin shaimun. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia sebenarnya tidak berpuasa kan.
Dan betapa banyak orang yang sebenarnya tidak berpuasa, tetapi sebenarnya ia berpuasa. Ya. Kam min sha'imin muftirun wa kam min muftirin sha'imun. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia berbuka. Dan banyak lagi orang yang berbuka tetapi sebenarnya dia berpuasa. Nah, apa yang dimaksud dengan al-muftir as-sha'im? Berbuka tapi berpuasa. Huwa alladhi yaju'u wa ya'tishu wa yatliqu jawarihahu. Al-muftirus shaim adalah huwa alladhi yahfazu jawarihahu 'anil athami wa ya'kulu wa yashrab. Nah, maka orang yang berbuka tetapi dianggap berpuasa adalah orang yang menjaga jawarihnya, anggota badannya dari berbuat dosa. Walaupun dia tetap makan dan minum, maka dia dianggap sebagai orang yang berpuasa. Sebab apa? Sebab dia sudah mendapatkan sebagian daripada tujuan berpuasa. Lalu siapa yang dimaksud dengan as-shaim al-muftir? Orang yang berpuasa tetapi dia berbuka, yaitu apa? Alladzi yaju'u wa ya'tish, yaitu orang yang menahan diri dari makan minum sehingga ia lapar, sehingga ia dahaga, tetapi ia melepaskan anggota badannya di dalam perbuatan dosa. Nah, kemudian Imam Ghazali mengatakan wa man fahima ma'na as-shaumi wa sirrahu, maka barang siapa yang memahami makna daripada berpuasa dan rahasia-rahasianya, alima anna mathala man kaffa 'anil akli wal jima'i wa aftara bi mukhalatatil athami kaman masaha 'ala 'udwin min a'dha'ihi fil wudu'i 3 marrat. Nah, maka barang siapa yang memahami rahasia berpuasa, kata Imam Ghazali, maka dia akan mengetahui bahwa orang yang menahan diri dari makan, dari jima, ya, dari minum dan lain sebagainya, tetapi ia merusak puasanya dengan berbuat dosa. Dia tidak makan memang, tidak minum, ya, menahan diri dari jama', ya, tetapi ia telah merusak puasanya, berbuka di tengah hari dengan berbuat dosa dan lain sebagainya. Nah, maka ibarat orang ini adalah seperti orang yang ketika berwudu itu mengusap anggota wudunya 3 kali, ya, salasa marratin faqad wafaqa fi dhahiril adad. Ya, maka memang secara zahir terlihat, ya, memang dia terlihat mengusap 3 kali. Artinya apa? Karena di dalam wudu, kewajiban kita di dalam berwudu itu apa? Apa yang diwajibkan di dalam berwudu? Membasuh, ya, membasuh dengan air. Itu yang wajib. Kemudian sunnahnya membasuh 3 kali. Nah, ini orang dia tidak basuh, dia mengusap saja 3 kali. Dia mengusap 3 kali. Jadi di sini apa? Dia melakukan sunnah, tetapi tidak melakukan meninggalkan yang wajib. Ya, nah, maka demikian juga orang yang berpuasa seperti itu. Ya, nah, maka orang yang hanya mengusap saja, tidak menggunakan air, tidak membasuh dengan air, ya, sholatnya tidak akan diterima katanya. Ya, faqad wafaqa fi dhahiril adad. Ya, maka memang dia sudah sesuai, jumlahnya sesuai, tetapi dia telah meninggalkan yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Membasuh anggota wudu, ya, kecuali rambut yang diusap. Fa sholatuhu mardudatun alaihi. Nah, maka orang seperti ini ya tentu salatnya ditolak, ya. Kenapa? Karena kebodohannya. Wa mithlu man aftara bil akli wa shoma bi jawarihi 'anil makarih, dan perumpamaan orang yang berbuka dengan makan minum tetapi anggota badannya itu berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai, dari perbuatan-perbuatan yang tercela, maka itu ibarat orang yang membasuh anggota wudunya sekali-sekali, ya. Artinya apa? Tidak melakukan sunnah. Sunnahnya apa? Membasuh 3 kali. Tetapi apa? Salatuhu mutaqabbalatun insyaallah. Maka solatnya tetap sah li ihkamihil asla. Sebab apa? Sebab yang modalnya itu sudah disempurnakan. Wa in tarakal fadla, walaupun dia tidak mendapatkan keuntungan lebih, tetapi setidaknya tidak kehilangan modal. Nah, tetapi wa mithlu man jama'a bainahuma, tetapi yang mengumpulkan antara yang asal dan al-fadl, antara yang wajib dan sunnah, maka itu ibarat orang yang kaman ghasala kulla udwin 3 marrat, seperti orang yang membasuh setiap anggota wudunya 3 kali. Nah, maka di sini dia sudah mengumpulkan antara yang wajib dan yang sunnah, ya, wa huwal kamal, dan itu adalah
kesempurnaan. Nah, maka demikian juga berpuasa. Berpuasa kalau hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi yang lebih penting dari menahan diri dari makan dan minum itu adalah bagaimana kita dapat menahan diri kita daripada terjatuh di dalam dorongan-dorongan syahwat yang membawa kita kepada perbuatan dosa. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam innamas shaumu amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya berpuasa itu adalah amanah. Falyahfaz ahadukum amanatahu. Sesungguhnya puasa itu adalah amanah, maka hendaklah setiap orang di antara kalian menjaga amanah tersebut. Ya. Walamma tala qawlahu azza wa jalla innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu antu addul amanati ila ahliha, untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu ala sam'ihi wa basarihi. Rasulullah meletakkan tangannya di telinga dan di matanya. Faqala as-sam'u amanah. Pendengaran ini adalah amanah. Artinya apa? Kita harus jaga, ya, karena Allah berikan kita telinga untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, untuk mendengarkan ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Al-basar adalah amanah, pandangan mata adalah amanah. Allah berikan kita untuk melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an, ya, dan tilawah ayat-ayatnya. Nah, maka menjaganya adalah dengan kita menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Walaula annahu min amanatis shaum lama qala sallallahu alaihi wasallam falyaqul inni imru'un shaim. Jika mata, telinga dan lain sebagainya ini bukanlah amanat juga di dalam berpuasa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bersabda falyaqul inni shaim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menganjurkan kepada kita untuk ketika kita diajak berkelahi dan ajak berdebat dan lain sebagainya, ya, tidak dianjurkan untuk mengatakan apa? Inni mru'un shaim, ya. Nah, tetapi karena ini mru'un shaim ini artinya apa? Mengingatkan diri kita bahwa kita telah berpuasa, kita sedang berpuasa, sehingga apa? Kita tidak akan balik memaki dan lain sebagainya, tidak akan mengucapkan kata-kata kotor walaupun kita diajak berkelahi, diajak berantem dan lain sebagainya. Nah, maka kita ingatkan diri kita inni shaim. Itu artinya apa? Bahwa lisan kita ini adalah amanah, ya, kita jaga, ya, untuk dan kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Inni udi'tu lisani li ahfadhahu, ya, sesungguhnya saya dititipkan oleh Allah lisan ini untuk saya jaga. Fa kaifa utliquhu bijawabika, maka bagaimana saya melepaskannya untuk menjawab kebodohan kamu, ya. Jadi jika ada orang berbuat jahil kepada kita, ya jangan kita balik, ya, berbuat jahil kepadanya, karena itu akan menjadikan kita sederajat dengan orang tersebut. Fa idza qad dhahara anna likulli ibadatin zahiran wa batinan. Nah, jika telah nampak bagi kalian, kata Imam Ghazali, telah jelas bagi kalian semua bahwa setiap ibadah itu ada zahir dan ada batinnya, wa qashran wa lubban, ada kulit dan ada isinya, wa liqushuriha darajat, dan kulitnya pun memiliki derajat-derajat, yaitu apa? Tata cara zahirnya memiliki derajat-derajat, wa likulli darajatin tabaqat, dan setiap derajat itu ada tingkatan-tingkatannya. Fa ilaikal khirah, maka kata Imam Ghazali, kalau kamu sudah tahu bahwa setiap ibadah itu ada zahir dan ada batinnya, ada kulit dan ada isinya, maka sekarang kamu bisa memilih apakah engkau akan memilih kulitnya saja, ya, cukup dengan memiliki kulit dan tapi tidak memiliki isi, atau engkau ingin memiliki kedua-duanya masuk, ya, dan termasuk berada di dalam golongan orang-orang yang memiliki zahir dan batin, tatahayyazu ila ghumari arbabil albab, yaitu orang-orang yang hatinya sudah suci sehingga kesucian hati mereka ini akan tercermin di dalam kesucian zahir mereka. Nah, maka ini berkaitan dengan syarat-syarat batin dan makna-makna batin dari berpuasa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, sekali lagi bahwa berpuasa itu bukan hanya untuk menahan diri dari lapar, ya, dari makan, minum dan lain sebagainya, tetapi yang lebih aham, yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana puasa ini dapat mengantarkan kita untuk lebih dapat mengendalikan anggota badan kita, lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, sehingga tidak terlepas di dalam
berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.